Akibat lift rusak, dua penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Akibat lift rusak, dua penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta Pasar Senen, Jakarta Pusat malam tadi. Mendapati informasi ini, tim rescue damkar sektor Senen berupaya membuka pintu lift menggunakan alat berat. Setelah berjibaku selama 10 menit, tim damkar akhirnya berhasil mengeluarkan kedua penumpang bus Transjakarta dari dalam lift. Kedua korban, pria dan wanita dalam kondisi selamat, tidak menderita luka-luka. Dari sektor Senen sendiri meluncurkan satu unit watermis berikut 4 personil. Anggota kami telah berhasil untuk mengevakuasi si korban. Dan si korban itu pun dalam keadaan selamat, tidak ada masalah suatu apapun, sehingga kami dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak ada hambatan. Untuk mencegah kejadian serupa, pintu lift halte bus Transjakarta Pasar Senen ditutup sementara hingga perbaikan selesai oleh pihak terkait. Dari Jakarta, Milton Gani, iNews melaporkan. Bisa ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan berunjuk rasa di halaman sekolah. Mereka kecewa dengan kinerja sekolah yang lalai memasukkan data siswa berprestasi untuk mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi. Ya, sejak pagi tadi ratusan siswa berkumpul di halaman sekolah dan mengecam kepala sekolah yang dinilai bertanggung jawab atas gagalnya siswa berprestasi di MAN 2 Model Medan untuk mengikuti SNBP. Diketahui sebanyak 332 siswa MAN 2 Model Medan awalnya dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SNBP. Namun di aplikasi SNPMB, ratusan siswa berstatus tidak selesai. Sementara pihak sekolah beralasan saat pengisian data nilai terjadi kesalahan dan jaringan internet yang tidak stabil yang membuat pemasukan data gagal. Para siswa kini menunggu kejelasan terkait keikutsertaan mereka di SNBP tahun ini. Demikian seperti apa situasi terkini di MAN 2 Model Medan, sudah ada jurnalis iNews Ahmad Ridwan Nasution di sana. Selamat siang, Ridwan, apakah sudah ada kejelasan terkait 332 siswa yang terancam gagal mengikuti SNBP? Selamat siang, Togi dan juga pemirsa. Hingga siang ini, siswa-siswi yang tadi melaksanakan aksi unjuk rasa di sekolah sudah membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing tanpa kabar dari pihak sekolah terkait status mereka di SNBP. Togi. Ya, Ridwan, ini terkait dengan para siswa, bagaimana nasib mereka? Ini apakah ada jalan keluar atau mungkin ada opsi lain, Ridwan? Informasi terakhir yang kita dapatkan, pihak kepala sekolah sedang berada di Jakarta untuk menanyakan terkait permasalahan ini kepada pihak panitia dari SNBP. Ya, dari pihak guru atau enggak sekolah pun bagaimana pertanggungjawaban mereka ini? Karena ini kan nasib anak-anak ini kan di tangan para guru yang sudah memasukkan data tersebut. Sebelumnya di hari Kamis pihak sekolah sudah memberikan keterangan melalui wakil kepala sekolah dan mereka akui ada kelalaian dari pihak sekolah, keterlambatan untuk menginput data dari siswa yang sejumlah 332 ini. Ya, dari pusat sendiri bagaimana kejelasannya? Atau mungkin bisa diperbantukankah terkait dengan mungkin jaringan internet yang rusak atau mungkin yang tidak berfungsi dengan baik? Sebelumnya untuk hari ini merupakan hari terakhir finalisasi dari SNBP. Namun siswa-siswi ini di tahap pertama juga datanya sudah tidak masuk dan ini merupakan finalisasi atau revisi data dari yang sebelumnya sudah masuk. Begitu, Togi. Baik, apakah ada informasi terkait dengan mungkin efek ini? Bagaimana para orang tua ini? Ya, tadi beberapa orang tua juga sempat menunggu di luar sekolah dan mereka merasa kecewa karena nilai anaknya dari semester 1 dan semester 5 itu 0. Karena dari kesalahan pihak sekolah yang tidak memasukkan data anak-anak mereka. Togi.
Baik, terima kasih Ridwan Nasution atas informasi. Nanti kita akan update lagi terkait dengan kelalaian dari sekolah terkait siswanya gagal SNBP. Terima kasih Ridwan, selamat bertugas kembali. Baik, itu informasi selanjutnya di mana ratusan siswa SMKN 1 Depok Tapos menggelar aksi unjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS. Akibatnya ratusan siswa terancam gagal masuk universitas lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Tadamu saya tahu Bu, bapak saya memang gitu Bu. Dari dulu saya tahu. Ya bapak itu memang gitu. Memang saya memang gitu Pak Endang, saya tahu Bu. Lebih dari 100 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah melakukan aksi protes kepada pihak sekolah. Hal ini karena sekolah diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun ajaran 2024-2025. Akibatnya para siswa ini terancam tidak dapat masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP. Yang rasa kesal saya tu bang, gini benda ni berlaku bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Waktu jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Atas kekisruhan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat akan memberikan sanksi kepada guru Seman 1 Mempawah yang lalai dalam mengisi data SNBP siswanya. Kuliah ya? Iya. Waktu PPDS tanggal 9, sedangkan kita baru dapat tanggal 22. Itu dari tanggal 9 ke tanggal 22 ngapain aja? Pihak sekolah jawabannya apa? Aksi protes juga dilakukan ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat. Protes dipicu oleh dugaan keterlambatan pihak sekolah untuk menginput data SNBP yang membuat lebih dari 100 siswa terancam kehilangan kesempatan untuk masuk universitas negeri lewat jalur SNBP. Para orang tua mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat untuk segera mencari solusi agar nasib akademik siswa tidak terancam. Faktornya apa saja, Bu? Sementara itu, sebuah video yang memperlihatkan seorang guru MAN 1 Lamongan yang menggebrak meja viral di media sosial. Aksi gebrak meja dipicu oleh protes siswa yang mempertanyakan data eligible atau data siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti SNBP. Karena data belum diinput pihak sekolah mengakibatkan 22 siswa terancam tak bisa kuliah lewat jalur SNBP. Proses pendaftaran nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi momen krusial bagi siswa kelas 3 SMA yang ingin berkuliah. Persyaratan SNBP melibatkan berbagai tahapan dan syarat yang harus dipenuhi atau disubmit pihak sekolah, mulai dari akademis, nilai ujian, serta informasi yang relevan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa kecewa karena dipecat seorang mantan karyawan nekat menculik anak bos distributor kosmetik di Bali. Pelaku mengancam dan meminta tebusan 100 juta rupiah. Kembali nanti. Mantuan merapat. Video penangkapan pelaku penculikan berhasil ditangkap di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur beredar di media sosial. Pelaku dikenali dari rekaman kamera pengawas di sebuah sekolah dasar. Terungkap pelaku adalah mantan karyawan orang tua korban, pengusaha distributor kosmetik. Pelaku menyandera korban dan mengajak berputar-putar di Denpasar menggunakan motor. Sekali-sekali Anda melapor polisi, anakmu yang bukan di sini aja yang bahaya. Yang ada yang di Surabaya bahaya juga. Tuhan, ya Tuhan, gimana ini? Pak, dari sekarang saya minta, ya, saya akan kasih Pak, saya akan kasih. Ya. Dengan nomor baru, bahkan pelaku sempat menghubungi orang tua meminta tebusan 100 juta rupiah. Pelaku juga mengancam menculik anak korban di Surabaya. Diketahui, pelaku nekat menculik karena sakit hati dipecat. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu.
Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun itu, saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada saya. Saya cuma approve aja. Meminta tebusan 100 juta. Astunggara alhamdulillah segera kita lakukan penindakan, penangkapan, dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Kini pelaku terancam 12 tahun penjara tentang penculikan dan undang-undang tentang perlindungan anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 2 pelaku jambret handphone milik bocah sekolah dasar yang tengah bermain sepeda di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ditangkap tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Para pelaku yang merupakan spesialis jambret ini ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Margonda, Kota Depok. Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 pelaku jambret handphone milik bocah sekolah dasar yang tengah bermain sepeda di Jalan Muhammad Kafi 2, Gang Bambu Kramat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang berinisial MV dan FH ini ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat tanpa perlawanan. Petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dan baju yang digunakan saat melancarkan aksi penjambretan. Para pelaku mengaku sering melakukan aksi penjambretan di wilayah Depok dan Jagakarsa. Kami mengamankan 1 orang berinisial MV yang berperan sebagai joki, dan juga kami mengamankan 1 orang lainnya berinisial FH yang berperan sebagai eksekutor mengambil HP dari anak tersebut. Dari penyelidikan kami mendapatkan informasi bahwa mereka sering melakukan kejahatan di wilayah Jagakarsa dan juga Depok. Sebelumnya terekam dalam kamera pengawas, seorang bocah yang baru keluar rumah sambil mengendarai sepeda dan membawa handphone di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedua pelaku kemudian mengintai lokasi menggunakan sepeda motor dan melihat situasi di sekitar lokasi yang sepi. Dengan leluasa pelaku menjambret handphone bocah tersebut. Korban sempat mengejar pelaku hingga tersungkur. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pak Beni sendiri sudah ada yang seperti mana? Sudah, sejak hari pertama sudah ada istrinya yang mendampingi. Kebetulan beliau juga memiliki anak yang baru lahir ya. Sehingga kita juga sebenarnya prihatin juga dengan kondisi yang bersangkutan. Hanya yang mendampingi sampai saat ini ya tetap istrinya. Bu, artinya berarti dengan kondisi Pak supir sendiri seperti itu berarti belum bisa dimintai keterangan dari pihak kepolisian ya, Bu? Ya, sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa dimintai keterangan karena dengan cedera kepala sedang masih tampak sakit berat gitu. Untuk proses identifikasi 2 jenazah yang luka bakar 100% itu sudah diserahkan ke Polri atau nanti akan diberikan data terbarunya ke Ciawi, dan terus berapa lama kalau misalnya diberikan? Iya, kalau dari informasi dari kepolisian proses itu memakan waktu 7 hari. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya karena ini langsung ditangani oleh DVI dari Polda Jawa Barat. Bu, kalau Pak Fendi kan kemarin sudah mulai bisa artinya bisa merespon. Apakah hari ini juga ada perkembangan yang lebih maju lagi? Ya, karena kalau cedera kepala ini progresnya bukan seperti kita batuk pilek ya, yang bisa cepat speed recovery. Kondisi hari ini tidak jauh berbeda dengan kemarin ya, dan keluhan dari yang bersangkutan pagi ini juga masih merasakan sakit di sekujur badannya ya, karena memang lukanya cukup banyak. Ya, beliau juga terlempar, jadi selain ada luka dalam juga banyak terdapat luka luar. Artinya bisa berkomunikasi mengeluhkan sakitnya gitu ya? Oh iya, bisa mengeluhkan dengan kita tanya.
Jadi tidak spontan. Kita kalau di dalam pelayanan keperawatan dan kedokteran ini tentunya setiap hari kita anamnesis dan kita tanya apa yang dirasakan. Beliau masih sudah bisa menjawab. Sopir itu ada luka bakar nggak sih? Tidak ada. Hanya cedera kepala sedang, ada sedikit perdarahan ya, dan beberapa luka. Bu, hanya untuk menegaskan berarti 2 orang yang masih statusnya merah ya, red gitu ya? Kalau di ruangan rawat inap ini belum ada yang kita masukkan ke ruangan intensif. Beda dengan IGD ada zona-zona merah, kuning, hijau ya. Kalau di ruangan rawat ini masih berada di ruangan rawat biasa. Tinggal nanti kita tetap melakukan pemantauan. Bukan tidak mungkin apabila ada terjadi penurunan kondisi kita akan pindahkan ke ruangan intensif. Khususnya yang 2 pasien itu ya Bu? Ya khususnya Pak Wahyudin ya. Jadi kita mudah-mudahan juga segera recovery Pak Wahyudin dan pasien-pasien lainnya sehingga bisa dipulangkan. Ibu mungkin terakhir, kemarin kan Pak Kabid sempat, Abraham Julius sempat mengungkapkan bahwa nanti akan dites urin begitu. Apakah itu prosesnya sudah dilakukan untuk Pak Supir sendiri? Proses memang sudah dilakukan, tapi nanti hasilnya mungkin lebih baik berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya. Karena ini menyangkut rahasia pasien. Ada lagi? Cukup? Ya, oke, terima kasih. Oke ya. Ya. Ibu ya, mungkin kalau tiap hari kan saya wawancara ibu, tapi kita nggak lihat di ruangan pasien. Apa boleh nggak syuting dari depan, minimal ada tulisan Bougainville? Kalau dari depan saya izinkan, tapi tidak masuk. Tidak masuk apa-apa. Jadi mangga silakan. Di depan ini kalau Bougainville pas. Ya, bisa demikian pernyataan dari Direktur Utama RSUD Ciawi, Fusia Mediawati terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2. Ini terkait dengan perkembangan para korban dirawat di RSUD Ciawi, di mana sebelumnya ada 19 korban, di antaranya ada 8 yang meninggal dunia dan 11 luka-luka. Di antara 11 orang yang dirawat ini ada sebagian sudah dipulangkan, namun kabar terbaru supir dari tabrakan tersebut ini masih dirawat dan belum bisa dimintai keterangan terkait dengan cedera di kepala. Dan ada juga para korban yang meninggal dunia, ada 6 sudah diidentifikasi. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan digelar tertutup. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang, majelis hakim meminta agar sidang digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim, kemudian mengamuk di persidangan. Bahkan kuasa hukum Rasman sempat naik ke meja.
Suasana yang tidak kondusif memaksa majelis hakim untuk mengskor sidang hingga 2 pekan ke depan. Bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Ya. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara bisa sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan pagi ini. Tim kuasa hukum Hasto menghadirkan 6 saksi dari ahli pidana dan ahli tata negara. 6 saksi yang dihadirkan diantaranya Hairul Yuda, Jamin Ginting, Marus Ali yang merupakan ahli pidana. Sementara untuk ahli tata negara adalah Muara Siaan yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pihak kuasa hukum akan menyiapkan 8 saksi, namun baru akan dihadirkan sesuai kebutuhan saat sidang. Tim kuasa hukum menilai status tersangka dari KPK pada Hasto Kristianto ini cacat hukum. Selain itu ada pernyataan jika Hasto membantu Harun Masiku yang seluruhnya tidak benar dan sudah dibuktikan. Pihak kuasa hukum juga membantah pernyataan KPK jika di ponsel Hasto Kristianto ada nomor Harun Masiku. Kami melihat bahwa kemarin struktur dari jawaban yang disampaikan oleh pihak KPK, pertama adalah mereka melakukan eksepsi, kedua menyampaikan kronologis. Nah, kronologis ini yang menurut kami, ini yang kronologis versi yang mana ini? Kita harus hormat terhadap hukum kalau yang sah itu adalah putusan pengadilan. Jadi kalau seandainya sudah ada putusan hukum di pengadilan, kemudian ada lagi dikembangkan atau dibuatkan narasi-narasi yang baru, nah ini yang membuat kami melihat bahwa terjadi kebingungan hukum. Tentunya dalam hal ini juga ada disampaikan kemarin di dalam handphone Mas Hasto Kristianto itu menyimpan nomor Harun Masiku. Perlu kita sampaikan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Syahreza Zanski dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Reza, bagaimana jalannya sidang hari ini dan apa fakta yang disampaikan ahli yang dihadirkan kuasa hukum Hasto? Iya, Togi dan juga pemirsa selamat siang. Memang hingga saat ini sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto masih berlanjut. Hari ini adalah sidang ketiga dalam dugaan tindak pidana suap dan juga perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dilakukan oleh Sekjen PDIP maksudnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan hingga saat ini masih berlangsung sejak 9 pagi tadi, dan hari ini sejatinya menghadirkan 6 saksi, di mana terdiri dari Khairul Huda, Jamin Ginting, Mahrus Ali dan juga Marwar Siahan, dan juga ada beberapa saksi lainnya seperti Agustiani Tio dan juga Kusnadi, di mana keduanya ini sudah memberikan keterangan di depan hakim tunggal yakni Ju Yamto yang hari ini masih bertugas tentunya, dan hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak Biro Hukum KPK dan juga tim kuasa hukum Hasto, di mana sudah ada 2 yang digali keterangannya. Namun jika melihat dari persidangan sebelumnya, Togi dan juga pemirsa menghasilkan beberapa keterangan baru seperti Hasto Kristianto dan juga Harun Masiku yang merupakan ex-caleg anggota DPR periode 2019-2024 ini sempat ingin kabur ke kompleks PT IKA ketika hendak ditangkap pada 8 Januari 2020 lalu, dan juga ada beberapa keterangan menarik lain dari pihak Biro Hukum KPK bahwasanya Hasto sempat melawan ketika HP-nya ingin dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK pada akhir tahun 2024, dan
Disebutkan juga oleh tim Biro Hukum KPK, Hasto diduga menyiapkan uang sebesar 400 juta untuk mengurus penetapan pergantian antara waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk meloloskan Harun Masiku yang nanti yang rencananya tadinya posisinya akan ditukar oleh Rizky Aprilia yang ditawarkan sebagai jabatan komisaris BUMN dan juga komisioner Komnas HAM, namun ini ditolak tentunya dan hingga berkesimpulan bahwasanya Hasto Kristianto menyiapkan budget sebesar 400 juta. Namun kami juga masih menunggu Togi dan juga pemirsa apakah nanti ada keterangan lain yang menyangkut soal penghapusan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana suap terhadap Hasto dan untuk meloloskan Harun Masiku tentunya. Namun bisa dipastikan hari ini ada 6 saksi yang dihadirkan tentunya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas informasinya, melaporkan langsung dari IPN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Saya ditinggal istri yang meninggal saat berburu gas melon, kini suami kembali berduka. Uang asuransi puluhan juta yang baru saja dicairkan dari Jasara Harja raib digasak pencuri. Nasib malang menimpa Sugeng. Suami dari Tri Lestari, wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk di Jalan Semarang, Grobogan, Demak, Jawa Tengah. Usai mencairkan dana santunan asuransi Jasara Harja Istrija, ban mobil yang dikendarai Sugeng bersama dengan kerabatnya tiba-tiba pecah. Saat menambal ban kendaraannya, tiba-tiba uang sebesar 50 juta rupiah yang berada di dalam mobil digasak 2 orang yang mengendarai sepeda motor. Ya, permintaannya saya dan permohonan minta tolong Bapak keamanan tolong carikan dana itu dana kematian istri saya. Tolong uang Jasara Harja, Pak? Jasara Harja senilai 50 juta. Dibutuhkan banget, sangat-sangat banget. Ini sama ini dari pihak pemerintah desa? Sudah laka. Sebelumnya istri Sugeng, Tri Lestari, meninggal dunia terlindas sebuah truk usai mencari gas melon di kota lain dengan mengendarai motor. Dalam kecelakaan itu, polisi telah menahan sopir truk untuk dimintai keterangan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut gas 3 kg. Namun sayangnya, meski sudah mengantri begitu lama, masih saja ada warga yang belum kebagian. Jangan kalau panggil nomor 6 niku wau. Kalau panggil pun maju lho paringi. Mboten kula dereng nomor 6 kula malah. Ya, dirimu sing nomor 6 di. Son kula tumpuk mriko. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Dapat nomor 7. Kemarin nyari di mana saja? Muter-muter nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah mana? Ada nggak? Ada. Masaknya pakai apa? Kayu. Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya. Tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Ya.
Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat menghilang dari pasaran, kini keberadaan tabung gas LPG ukuran 3 kg sudah bisa ditemukan di pengecer dengan harga jual normal. Meski mengaku senang dapat kembali berjualan, para pengecer hanya mendapat jatah 7 tabung per hari dari pangkalan. Para pelaku usaha warung kelontong yang menjadi pengecer gas LPG 3 kg di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya kembali bisa tersenyum lebar. Pasalnya, terhitung mulai hari ini, pangkalan gas kembali memasok gas melon ke warung-warung mereka. Meski mengaku senang, namun sejumlah pengecer mempertanyakan pembatasan pasokan gas melon dari pangkalan ke warung kelontong mereka yang hanya dijatah 6-8 tabung per hari. Akibatnya tak sedikit warga yang masih harus gigit jari karena kehabisan stok gas 3 kg. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai lancar. Mulai lancar. Ya. Untuk tapi dijatahin gitu. Dijatahin di ini sama agen nggak full gitu dikasihnya. Oh, nggak full. Iya. Berapa Bu untuk jatahnya? Kadang 8, kadang 7. Kendati pemerintah kerap menekankan agar harga jual gas melon di pasaran tidak melebihi harga eceran tertinggi, namun para pengecer tetap menjual gas dengan harga Rp22.000 per tabung. Hal itu karena harga beli di tingkat pangkalan yang masih tinggi, yakni Rp18.000. Para pengecer berharap tidak adanya pembatasan pasokan agar tak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten akan segera selesai. Dari 30,16 km pagar, tersisa 8 km lagi yang belum dibongkar. TNI Angkatan Laut menyatakan telah berhasil membongkar kurang lebih 22 km pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten hingga Rabu kemarin. 18,2 km pagar ada di kawasan Tanjung Pasir, sementara 4,3 km lainnya di kawasan Kronco. 219 personil TNI Angkatan Laut dikerahkan bersama dengan 1 kapal patroli keamanan laut, 10 perahu karet, 1 ranger boat, serta 1 rigid hull inflatable boat, dan kini tersisa 8 km pagar yang belum dibongkar. Pagar laut udah hampir selesai ini ya. Udah tinggal 8 km lagi yang belum diangkut, belum dicabut ya. Intinya kita bersama nelayan, bersama seluruh aparat maritim lainnya berusaha mengurangi kesulitan para nelayan. Karena itu pesan Bapak Presiden berkali-kali dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan bahwa TNI sebisa mungkin harus bisa membantu kesulitan. Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan juga lembaga untuk melakukan penghematan. Di antaranya dimulai dengan menghemat biaya listrik dan memangkas biaya perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran kementerian lembaga hingga Rp306,7 triliun mengakibatkan kementerian seperti Kemenko Perekonomian melakukan efisiensi operasional. Di kantor Kemenko Perekonomian, di mana sebagian besar lampu koridor hingga selasar di tiap lantai dimatikan. Situasi ini merupakan bagian dari upaya penghematan, di mana Kemenko Perekonomian sendiri mengalami pemangkasan hingga 52,5% dari pagu yang ada dalam APBN 2025. Kementerian dipotong 52%. 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa. Kalau nggak, wartawan nggak berasa. Sementara merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menerima kebijakan efisiensi tersebut. Menurutnya, kementeriannya akan melakukan penghematan anggaran hingga 50%. Uang itu adalah uangnya rakyat, harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu,
efisiensi dalam biaya operasional, ya kreativitas untuk melaksanakan pekerjaan secara smart, ya, secara cerdas. Oleh karena itu PMK mendefinisikan diri menjadi smart ministry. Kita produktif, ya, melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili, mengungkapkan instansinya terkena efisiensi anggaran sebesar 67 miliar rupiah dari total anggaran 187 miliar rupiah. Aceh Hasan menuturkan adapun pos belanja di Lemhanas yang terkena pangkas anggaran, yakni alat tulis kantor ATK dan biaya perjalanan dinas. Menjadi item dari efisiensi itu pertama ATK, ya. Yang kedua perjalanan dinas, dan yang lainnya menyesuaikan. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga mengefisiensikan anggaran hingga 256,1 triliun rupiah pada 2025. Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya. Belanja ATK sebesar 90%, kegiatan seremonial sebesar 56,9%, kajian dan analisis sebesar 51,5%, diklat dan BIMTEK sebesar 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi sebesar 40%, percetakan dan souvenir sebesar 75,9%. Namun ada juga sebagian kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh tidak terkena pemangkasan. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, MPR, DPR, Polri, KPK, MA, Kejaksaan Agung RI, BNN, BPKP, MK, PPATK, BIN, Badan Gizi Nasional, Bendahara Umum Negara, dan BPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Angin kencang disertai hujan lebat membuat ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat porak-poranda. Dalam waktu 5 menit saja, 2 rumah warga roboh dan merusak ratusan rumah lainnya. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang ratusan rumah warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga di 4 RT mengalami rusak pada bagian atap dan genteng. Selain itu, hembusan angin yang kencang membuat kanopi rumah warga terbawa angin hingga sejauh 30 meter dan menghancurkan atap rumah. Angin disertai hujan datang secara tiba-tiba, diawali oleh suara gemuruh dan langsung menyapu atap rumah warga. Gimana, Bang? Awalnya hujan deras. Hujan deras, angin kecil, terus langsung gede, langsung puting beliung. Kalau Abang terdampak, apanya Bang yang rusak, Bang? Kalau saya, bagian atapnya aja sih, asbesnya pada kabur, pada terbang. Hingga Kamis siang, warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik menjadi korban pelecehan guru ngaji di salah satu ponpes di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terjadi sejak tahun 2023 lalu. Polisi mengamankan AM, 32 tahun, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku terhadap kakak adik MR 14 tahun dan MFA 13 tahun. Ironisnya, aksi ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Aksi bejat pelaku diduga terjadi sejak 2023 hingga awal Januari 2025. Modus pelaku dengan meminta korban membersihkan kamar dan warung orang tua tersangka. Korban dilecehkan dengan iming-iming diberikan ponsel. Tersangka mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan. Dan ada ancaman nggak dalam ngelakuin itu? Ada ancaman?
setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka mengancam untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Guna menghilangkan trauma, polisi akan melibatkan psikiater dan trauma healing kepada kedua korban, serta melibatkan KPAD Kota Bekasi. Sementara pelaku dijerat hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.